Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tetapi sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sesi Marsanda Pondolumi, NPM 2261 201073. Nama saya Kade Yuliani, NPM 2261 201004. Nama saya Sinje Kinait, NPM 2261 201035. Nama saya Nabila Afifah Julinar, NPM 2261 201054. Nama saya Angel Sadarumba, NPM 2261 201025. Nama saya Lili Sumbeang, NPM 2261 201066. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, perkembangan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Yang keempat, faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan juga pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan struktur sosial, politik, nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonomi. Adapun 4 sifat penting pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, merupakan proses dalam perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus yang tidak insidental. Yang kedua, merupakan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, dalam hal ini peningkatan GDP dan juga GNP. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Dan yang keempat, merupakan kenaikan pendapatan per kapita yang disertai dengan perkembangan teknologi. Nah, dalam hal ini tidak hanya serta-merta meningkatkan pendapatan per kapita, akan tetapi juga memperhatikan laju perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sangat berhubungan dengan sangat erat. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses terjadinya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang ditandai dengan proses perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang ada di negara bersangkutan yang mencakup pertumbuhan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini dikaitkan dengan masa plastik yang ada di Eropa pada abad ke-19, sedangkan pembangunan ekonomi dikaitkan dengan permasalahan ekonomi yang ada di pinggir. Dan perkembangan pembangunan ekonomi ini berarti sebuah proses perubahan struktur ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kita masuk ke poin perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Yang pertama dari presiden pertama yaitu Soekarno di tahun 45 hingga 67. Yaitu yang pertama adalah pembangunan ekonomi dimulai pada tahun 50-an. Kedua itu adalah laju pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi seutuhnya. Ketiga, terjadi inflasi dan harus dilakukan sharing. Keempat, adalah permasalahan yang didominasi dari inflasi dan juga korupsi. Lalu kita masuk ke era Soeharto tahun 1967 hingga 1998. Yang pertama adalah pendapatan per kapita turun sampai tingkat terbawah. Kedua, telah terjadi hiperinflasi. Yang ketiga adalah pembangunan Android industrialisasi berpengaruh kecil. Lalu kita lanjut ke presiden ketiga yaitu B.J. Habibie di tahun 1998 hingga 1999. Pertama adalah target inflasi mencapai 80%. Tidak tercapai akibat badai El Nino. Hal yang kedua adalah 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan.
Masuk ke presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga 2001. Yaitu yang pertama adalah pada tahun 2000-an, pemulihan ekonomi menguat. Hal yang kedua adalah tingkat pengeluaran konsumsi mengalami peningkatan. Lalu ketiga adalah laju inflasi mencapai 9,35%. Kita lanjut ke presiden selanjutnya yaitu Megawati Soekarno Putri di tahun 2001 hingga 2004. Yaitu pertama adalah program pemulihan ekonomi regional. Yang kedua, pada tahun 2004, kestabilan ekonomi makro tetap terjaga. Lalu PDB masih sangat rendah. Kita masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu tahun 2004 hingga 2009. Pertama, penyelenggaraan infrastruktur submit. Yang kedua adalah perbaikan iklim investasi. Yang ketiga adalah permintaan yang tinggi dengan realisasi produksi yang menurun. Yang keempat, peningkatan defisit dalam neraca perdagangan. Selanjutnya yaitu Joko Widodo di tahun 2014 hingga 2019. Yaitu pertama adalah daya beli masyarakat melemah. Yang kedua, pemberlakuan reformasi kebijakan radikal. Dan yang terakhir adalah tax rasio hanya 10 hingga 11%. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan 4 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi, yakni 5,01%. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31%. Jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5 sampai 5,3%. Didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Perkiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing atau PMA, serta berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional atau PSN. Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48%, sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, Natal, dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93%, didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi non-bangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor. Meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33% akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 4,77%, namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat juga tercermin secara lapangan usaha dan spasial. Secara lapangan usaha atau LU, seluruh LU pada triwulan 4 2022 juga menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi.
LU transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2022 tercatat tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada sebagian daerah yang melambat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua atau Sulampua. Diikuti Bali, Nusa Tenggara atau Bali Nusra, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi tentang faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, di mana di negara-negara sekarang yang disebut sebagai negara berkembang, perhatian terhadap pembangunan ekonomi dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena beton di bawah ini. Yang pertama, yaitu pada masa itu kenyataannya banyak negara-negara berkembang yang masih menjadi negara jajahan. Saat itu, para penjajah tidak memikirkan masalah pembangunan. Di negara jajahannya pada umumnya, mereka membangun daerah jajahannya yaitu untuk menciptakan keuntungan bagi negara mereka sendiri, bukan untuk mensejahterakan negara jajahannya. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan di negara dengan itu pada umumnya bertujuan untuk menciptakan pasar hasil industri yang berada di negara jajahan untuk meningkatkan bahan-bahan mentah yang diperlukan. Yang kedua yaitu perhatian pemerintah negara yang dijajah tersebut masih berpusat pada usaha untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah, sehingga perhatian untuk masalah pembangunan ekonomi masih terabaikan. Yang ketiga yaitu kurangnya usaha dari pemimpin, masyarakat, dan dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi. Karena yang menjadi tujuan mereka saat itu adalah memperjuangkan kemerdekaan, sehingga mereka mengesampingkan masalah pembangunan ekonomi. Yang keempat yaitu masih banyaknya para ahli ekonomi yang belum melakukan penelitian dan analisis mengenai ekonomi pembangunan kompleks. Ekonomi dan pengangguran masih menjadi pusat perhatian oleh para ahli-ahli ekonomi Barat karena pada 3 dasawarsa abad itu masalah pengangguran dan depresi merupakan masalah dunia. Yang kelima yaitu negara-negara penjajah tidak mementingkan pembangunan ekonomi di negara jajahannya. Mereka datang ke sana untuk kepentingan terhadap sumber daya yang ada di daerah jajahan. Yang keenam, perhatian para ahli ekonomi masih terpusatkan terhadap bagaimana cara mengatasi masalah yang menimbulkan resensi yang melanda dunia pada tahun 1930-an. Menunjukkan bahwa lebih ditunjukkan kepada negara-negara berkembang yang merupakan negara bekas jajahan. Tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara maju dan negara bekerja. Hal ini sangat terlihat pada saat terjadinya Perang Dunia. Negara-negara yang tergabung dalam blok sosialis berebut pengaruh atas negara-negara berkembang yang termasuk blok sekitar mereka saling memperebutkan pengaruh terhadap negara berkembang demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Kini akibat terjadinya Perang Dunia Kedua ini telah mempercepat proses pembebasan pemberian kemerdekaan kepada daerah-daerah terjajah di Asia dan Afrika. Pengalaman pahit yang dialami oleh negara-negara terkemuka di dunia barat menimbulkan persepsi untuk menentukan nasibnya sendiri. Penjajahan dimulai dipandang sebagai penindasan yang perlu dihapuskan. Hal ini banyak tuntutan dari negara terjajah atas kemerdekaan bersama.
Dengan perubahan-perubahan itu dan banyak negara yang sudah merdeka memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap perkembangan ekonomi terhadap dua. Yang pertama, keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Yang kedua, keinginan negara-negara maju untuk membantu negara-negara yang berkembang. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai poin pertama hingga poin kedua. Poin pertama, keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Negara-negara berkembang seperti negara yakni Indonesia, Myanmar, Pakistan, negara-negara yang ada di Afrika. Negara tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak. Kemiskinan tertentunya sangat sulit untuk diatasi. Untuk itu, pembangunan ekonomi itu menjadi sangat mendesak dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan itu sendiri. Kedua, negara-negara maju membantu negara-negara berkembang. Negara-negara maju umumnya memberikan bantuan kepada negara-negara yang masih berkembang atau sedang berkembang untuk mendukung pembangunan mereka. Alasannya yakni dorongan oleh rasa perkemanusiaan. Adapun beberapa faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, yakni yang pertama, pada masa itu kenyataan masih banyak negara-negara berkembang menjadi negara jajahan. Yang kedua, perhatian pemerintahan negara-negara yang dijajah tersebut masih terpusat untuk usaha membebaskan diri dari kekuasaan negara yang lain. Yang ketiga, goyangan usaha dari pemimpinan masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, penelitian dan analisasi mengenai pembangunan ekonomi di kalangan para ahli ekonomi masih banyak yang belum melakukannya. Adapun faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap perkembangan ekonomi yakni antara lain, yang pertama, keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Yang kedua, keinginan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu upaya mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka mencegah timbulnya paham komunis serta usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Untuk pembangunan di masa sekarang dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat sangat puas akan pembangunan yang merata di seluruh pelosok Indonesia. Dalam 3 tahun kepemimpinannya di Kalimantan misalnya, ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek, baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara hingga pembangkit listrik. Berikut 5 proyek infrastruktur yang telah dan sedang dibangun oleh pemerintah Joko Widodo. Yang pertama, jalan. Dalam 3 tahun pemerintah, Joko Widodo telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 km. Total jalan baru yang telah dibangun sepanjang 2.623 km, sekitar 2.000 km diantaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar dan pelosok negeri. Kedua, jalan tol. Selain jalan baru, sebagian besar dibangun di titik-titik terluar dan pedalaman. Pemerintah Joko Widodo juga memberikan perhatian pada jalan tol. Ini bisa dilihat dari pencapaian pembangunan jalan tol yang mencapai 5.568 km. Selama 3 tahun terakhir terbagi atas 132 km pada 2015. Kemudian 44 km pada tahun 2016.